Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat walafiat, tidak sedikit pun khawatir dengan penyakit dan lain sebagainya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berharap untuk dijauhkan dari segala mara bahaya, dan yang sakit atau orang-orang di sekitar kita yang sedang sakit dan lain sebagainya, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang memasuki pertemuan mentoring yang ketiga. Ustadz akan membahas sekarang tentang hukum belajar Al-Quran. Kenapa Ustadz mengulas tentang belajar Al-Quran lagi? Karena beberapa hal memang harus disampaikan, karena untuk menyamakan persepsi kita terhadap pembelajaran Al-Quran di sekolah kita tercinta SMP Al-Hidayah. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang pertama adalah hukum mempelajari Al-Quran. Bagaimana hukumnya mempelajari Al-Quran? Mempelajari Al-Quran adalah hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena memang Al-Quran sangat erat sekali hubungannya bersama ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Dan bacaan Al-Quran di sholat kita adalah menjadi penentu sahnya sholat kita. Terutama kita pasti membacanya ketika sholat adalah surah Al-Fatihah. Jadi kalau kita sengaja membacanya dengan bacaan yang salah dan lain sebagainya, maka itu tidak sah sholat kita. Cuma kalau kita memang sudah berusaha untuk mempelajarinya tapi masih ada yang keliru, maka insya Allah itu dimaafkan atau dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mengetahui seperti apa atau apa saja keutamaan dari mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran. Anakku sekalian, yang pertama dari keutamaan mempelajari Al-Quran adalah dia tidak akan pernah rugi jika membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah rugi. Insya Allah selalu berpahala. Dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran, tilawah kitabullah, dan melaksanakan salat serta menginfakkan dari apa yang dirizkikan oleh Allah Subhanahu wa taala sirra, di dalam sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau dia terang-terangan. Apa tujuannya? Tujuannya mereka adalah menginginkan perniagaan dengan Allah yang tiada ruginya. Yang kedua dari keutamaan membaca Al-Quran adalah mendatangkan kebaikan. Pastinya ketika tidak rugi dalam membacanya, maka juga pasti mendatangkan kebaikan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, bagus suaranya, indah bacaannya, indah lagunya, maka dia akan bersama dengan rombongan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajrani. Dan bagi orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta fihi, dia punya kesulitan dalam membaca Al-Qurannya, artinya dia masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran. Wa huwa 'alaihi syaqun lahu, wa huwa 'alaihi syaqun, dia sulit untuk membaca Al-Quran, lahu ajrani, baginya dua pahala. Pahala dia membaca Al-Quran, yang kedua adalah pahala dia berusaha untuk bisa selalu membaca Al-Quran dengan baik. Yang ketiga adalah mendatangkan syafaat.
Apa itu syafaat? Adalah pertolongan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya bacaan kalian itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat terhadap orang yang membacanya. Jadi insya Allah selalu mendatangkan kebaikan dalam membaca Al-Quran, baik faham artinya atau tidak. Anak-anakku sekalian, karena semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan, maka tentunya kita harus punya adab, punya akhlak terhadap Al-Quran. Pertama, adab membaca Al-Quran yang pertama adalah kita diharuskan dalam keadaan suci, terutama dari hadas, baik hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil sudah kalian ketahui bahwa hadas kecil itu yang hanya mewajibkan kita untuk berwudu, sedangkan hadas besar mewajibkan kita harus mandi wajib. Terus yang kedua, membaca Al-Quran itu dengan pelan. Jadi pelan, tidak usah tergesa-gesa dan juga tidak harus buru-buru. Yang ketiga, membacanya dengan khusyuk. Jadi membaca Al-Quran khusyuk, tidak harus sambil main, apalagi sambil baca WA dan lain sebagainya. Yang keempat, membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk membaguskan suara kita. Walaupun ada orang lain bilang kepada kita, oh suaranya tidak bagus dan lain sebagainya, tidak usah dipikirkan. Yang penting kita berusaha untuk membaguskan, itulah yang terbaik suara kita dalam membaca Al-Quran. Yang kelima, dimulai dengan isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Isti'adzah itu kita memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Dari godaan-godaan syaitan yang akan mengganggu ketika kita membaca Al-Quran. Apa isti'adzah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke anak-anakku sekalian, yang selanjutnya ini yang selalu menjadi polemik di antara anak-anak kita peserta didik SMP IT. Bagaimana hukumnya memegang Al-Quran dalam keadaan hadas? Memegang Al-Quran dalam keadaan hadas. Maksudnya hadas tadi hadas kecil atau hadas besar. Menurut jumhur ulama, la yajuzu li ghairil mutawaddi' 'indal jumhur. Jadi tidak boleh memegang mushaf bagi orang yang tidak punya wudu menurut jumhur ulama. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali, menurut jumhur ulama. Namun nanti pasti ada keringanan. Dan apa saja keringanan dalam memegang Al-Quran? Kita lanjut pembahasan kita. Bagaimana jika kita mendapatkan Al-Quran di bawah sedangkan kita tidak mempunyai wudu, begitu? Bagaimana? Apakah kita tetap biarkan dia di bawah atau kita pindah? Dijelaskan, Ustaz baca di Majmu'ul Fatawa, wa 'inda naqlika lahu wa anta 'ala ghairi wudu fayajibu 'alaika imsakahu bihail. Ketika kita tidak punya wudu sedangkan Al-Quran ada di bawah, sedangkan kita wajib menghormati Al-Quran, maka cara kita memindah Al-Quran adalah meskipun kita tidak punya wudu, kita pindahkan. Bagaimana caranya Ustaz? Saya tidak punya wudu. Bisa kita memindahkannya dengan bihail, dengan penghalang atau alas, ya. Kamu pegang, bisa pakai tisu, bisa pakai ujung baju dan lain sebagainya. Itu ketika kita harus memindahkannya. Kita tidak mendapatkannya Ustaz. Nah, kita memindahkannya, kita lanjut ke belakang. Hukum memegang Al-Quran ketika hadas. Jadi kita hadas ini ya. Jadi kita sudah masuk. Bagaimana kalau hadas kita memindahkan tidak punya alas untuk sekedar
menjadi penghalang antara tangan kita dengan Al-Quran. Menurut wadhaba ba'dul Hanafiyah ila annahu yajuzu lil hadasan akbar masajil dal mushafi wa mawdi'al bayadi minhu. Menurut mazhab Hanafi, boleh memegang mushaf pada covernya, covernya atau pinggiran yang tidak menyentuh ke mushafnya, ke tulisan yang ini, gitu. Bagi orang hadas kecil atau hadas besar. Jadi boleh memegang Al-Quran. Terus bagaimana ketika kita dalam pembelajaran? Nah, tadi sudah dijelaskan memegang mushaf, hadas itu juga boleh, begitu. Hadas besar juga boleh barusan. Menurut Imam Malik, su'ila Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang lembaran yang ada Al-Qur'annya, ayumassu ala ghairi wudu'in, apakah boleh dipegang oleh yang tidak punya wudu, gitu. Tadi pendapatnya Imam Hanafi, kalau sekarang pendapatnya Imam Malik. Amma sibyan alladzina yata'allamuna fala ara bidzalika ba'san, kata Imam Malik. Kalau anak kecil nih ukurannya ya sekitar 6 tahunan ya ke bawah ya, 6 tahun atau 6,5 lah ya ke bawah, itu kata Imam Malik, alladzina yata'allamuna, yang belajar, yang sedang belajar Al-Quran, fala arada bidzalika ba'san, maka kata Imam Malik, tidak apa-apa, jadi saya melihatnya tidak apa-apa. Faqila, maka disampaikan juga kepada Imam Malik, farrajulu yata'allamu fihi, bagaimana kalau seorang laki-laki yang belajar Al-Quran sedangkan dia tidak punya wudu, apakah boleh dalam belajar ya? Arju ayyakuna khafifan, saya berharap itu juga menjadi sebuah keringanan. Bagaimana dengan gurunya? Fal muallim yashkulul awwah as-sibyan wa huwa ala ghairi wudu'in aradzalika khafifan. Jadi kalau guru yang menuntun anak-anaknya memberi harkat terhadap buku-buku yang ada tulisan Al-Qur'annya dan lain sebagainya, kata Ibnul Qasim, ara bidzalika khafifan, saya melihatnya itu juga sebagai sebagai kemudahan ya, keringanan. Oke, sekarang tadi sudah membahas tentang memegang Al-Quran. Bagaimana bagi perempuan yang haid? Nah, ini yang selalu ditanyakan, Ustaz, saya haid, saya tidak bisa pegang Al-Quran sekarang dan sebagainya. Menurut Imam Malik, memegang dan membaca Al-Quran bagi perempuan haid, su'ilal Imam Malik rahimahullah ta'ala anil haid taktubul Quran fil lauhi wa tamsakul lauh fataqra fihi, qala la ba'sa bihi ala wajhi ta'lim. Imam Malik ditanya tentang perempuan haid menulis Al-Quran. Jadi kalau bawa Al-Quran kita tahsin misalnya, nulis khat Al-Quran, nulis imla, jadi gurunya membacakan ayat ditulis. Bagaimana hukumnya kalau saya lagi haid misalnya? Atau memegang Al-Quran dan membacanya, apakah boleh gitu? Menurut Imam Malik, la ba'sa bihi ala wajhi ta'lim, itu tidak masalah selama itu terjadi ketika untuk pembelajaran. Sedangkan di sini kita pembelajaran Al-Quran full, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita membaca, kita menghafal Al-Quran. Kalau haid bagaimana, Ustaz? Nah, kalau haid menurut Imam Malik tidak apa-apa, selama dia, menurut Imam Hanafi tadi, selama untuk belajar Al-Quran. Karena beberapa memang yang sudah masuk SMP masih belum bisa baca Al-Quran, masih beberapa belum kenal huruf. Jadi kita harus mengenalkan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu tuh? Tambah besar nanti, tambah tidak ada yang membimbing, sudah SMA dan lain sebagainya, keluar dari sini sudah malas, jadi udah full tidak bisa baca Al-Quran.
Jadi selama untuk pembelajaran maka dipersilahkan, tidak apa-apa. Jadi Ustadz, saya mau pendapatnya Imam Syafi'i Ustadz. Ya silahkan, tafadhol, bagus. Mau menggunakan Imam Syafi'i terserah juga, silahkan. Kami menggunakan di sini pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Hanafi, boleh memegang Al-Quran. Terus bagaimana caranya Ustaz? Jadi ihtiraman kita kepada Al-Quran bagi yang haid adalah kalau bersama temannya ya silahkan dibawakan oleh temannya. Ketika di tempat pembelajaran ya silahkan dibukakan sama temannya, kalian membacanya, tidak usah memegangnya. Nanti temannya biar dibukakan ketika pembelajaran. Atau kalau tidak ada lagi seperti yang disampaikan oleh Imam Hanafi tadi, bisa pegang covernya, dan ketika buka adalah hanya memegang pinggirannya saja, dan tidak harus dipegang terus-terusan. Itu untuk solusinya untuk yang haid. Ustaz, saya tetap menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Ya silahkan, tapi sekolah juga punya target dan ketentuan yang harus diselesaikan ketika pembelajaran Al-Quran. Kalau kalian bisa menyelesaikan atau sudah lewat ketika pembelajaran biasa, ketika tidak haid, suci, target hafalannya lancar, bacaannya bagus, tafadhol, silahkan. Itu ya untuk pembelajaran Al-Quran di sini. Terus Ustaz, saya mendapatkan Ustaz, ada orang menaruh Al-Quran di lantai Ustaz, bagaimana hukumnya? Nah itu gimana Ustaz? Jadi di Majmu'ul Fatawa dijelaskan, jika ada orang meletakkan Al-Quran, jadi meletakkan Al-Quran di lantai, misalnya ditaruh di lantai dengan niatan, maksud dan niatnya, dia orang punya niat, misalnya niat ingin menghinakan Al-Quran atau melecehkan Al-Quran, maka itu hukumnya kafir. Wal'iyadzubillah, semoga kita bebaskan dari itu. Jadi niat sudah taruh di lantai, lantainya kotor, lantainya najis, biarkan saja gitu, taruh, sedangkan dia niatnya memang ingin melecehkan Al-Quran, maka itu tidak boleh. Yang kedua, Ustaz, dia tidak melecehkan Ustaz, saya tidak melecehkan, saya cuma naruh di bawah, lantainya kotor dan sebagainya. Itu kurang ihtiramnya terhadap Al-Quran. Bagaimana hukumnya? Itu haram. Bagaimana Ustaz kalau naruh Al-Quran di lantai masjid yang memang bersih, wangi, harum? Nah, bagaimana naruhnya? Itu tidak apa-apa, cuma memang dia kurang ikraman wa ta'ziman terhadap Al-Quran. Kalau bisa ya, menggunakan alas, misalnya bukunya di bawahnya baru taruh Al-Quran, karena memang lantai itu menjadi lalu lalangnya kaki manusia, sedangkan ini ya sangat dihormati, begitu tuh. Bisa kertas, bisa buku, bisa sapu tangan. Lebih baiknya lagi kalau ada meja, taruh di meja, karena ini lebih mulia daripada kita ini. Jadi kalau melihat Al-Quran di bawah dipindahkan, kalau bisa diusahakan tidak menaruh Al-Quran di bawah, dan juga tidak menaruh Al-Quran di bawah dari yang lain. Al-Quran di atasnya taruh buku dan lain sebagainya. Jadi dengan Al-Quran di atas semuanya, di atas buku seperti ini, begitu. Itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz akhiri untuk pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya, ketika pembelajaran meskipun haid, jadi silahkan, boleh membaca Al-Quran, boleh menghafal, boleh tilawah, ketika itu niatnya untuk pembelajaran. Menurut Imam Malik, menurut Imam Hanafi boleh. Menurut Imam Syafi'i itu tidak boleh. Hanya yang boleh itu menurut Imam Syafi'i adalah ayat-ayat yang menjadi zikir.
yang menjadi zikir itu seperti doa ketika musafar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu boleh menurut Imam Syafi'i. Atau doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa-doa harian. Selain itu, kalau ada orang hafizah ya, haid, bagaimana caranya? Ketika mau murojaah, kata Imam Syafi'i, tidak mengeraskan suaranya, jadi hanya boleh menggerakkan bibirnya gitu. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi silahkan pilih, kalian mau pilih pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, silahkan, asalkan kalian sudah tahu ilmunya sekarang, sudah bisa menyelesaikan target yang disampaikan oleh sekolah, dan sekolah tidak mengada-gada tentang boleh pegang Al-Quran Ustaz padahal haid kata ini dan kata itu dan sebagainya. Ini sudah sampaikan oleh sekolah. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Semoga corona segera berlalu, kita bisa ketemu di sekolah, kita bisa bersua kembali. Semoga keluarga kita sehat selalu semuanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.